Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Irwan Aditya Kurniawan. Insya Allah pada video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya punya, yaitu mengenai tata cara membuat buku majmu atau buku wiridan atau buku amaliyah lainnya yang berformat bahasa Arab, kemudian ada terjemahnya bahasa Indonesia atau dengan Latinnya. Nah, buku ini akan kita tutorial kan, akan kita beritahu caranya, yaitu hanya menggunakan aplikasi Canva saja. Seperti ini contohnya, aplikasi Canva. Ini contoh buku yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya. Ini saya buat kurang lebih sekitar 1 bulanan, karena penuh revisi jadi lama. Ini karena perdana juga, karena perdana saya membuat buku jadi mungkin cukup lama. Ini kurang lebih sekitar 296 halaman. Ini di akhir bulan Desember sudah saya selesaikan. Sekitar 296 halaman. Berisi Maulid Al-Wazanji, Tawasul, kemudian Istighosah, Rotib Al-Hadad, Wirdul Latif, doa-doa tahunan, doa ba'da sholat, zikir ba'da sholat, kemudian ada Asmaul Husna, ada Kalamun Qadimun, doa Khatmul Quran, ada Bilal Tarawih, Bilal Witir, dan lain sebagainya, ada semua di sini. Ini susunan daripada Mudir Ponpes Bahda dan saya realisasikan menjadi sebuah buku, dan alhamdulillah selesai pada pertengahan Desember. Nah, ini sebagai contoh nyata bahwasannya hanya dengan aplikasi Canva kita bisa membuat buku seperti ini. Canva di Android, bukan di komputer, di Android. Jadi dengan satu HP, dengan satu aplikasi Canva, kita bisa membuat buku yang seperti ini. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Mari kita lihat video yang berikut ini. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan, cukup dengan menggunakan Canva, dan mungkin nanti kita akan gunakan Google. Untuk apa Google? Yaitu untuk mencari data atau misal bacaan yang akan kita masukkan. Kayak contoh di sini kita akan memasukkan Rotibul Hadad, ya kita cari Rotib Al-Hadad. Nah, kita carinya dari sumber yang terpercaya, sumber yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Contoh, ini sebagai contoh kita ambil dari NU Online. Nah, di sini ada, kita pencet. Nah, ini Rotib Akos, kita turun ke bawah, ada Rotib Hadad nanti. Nah, ini dia. Ini Rotib Hadad yang akan kita pakai, kita akan coba buatkan buku. Jadi nanti simple sebetulnya. Kita tidak perlu membuat, tapi kita cuma menyalin dari sini. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh agar memudahkan kita semua. Terlebih nanti para pemirsa mau membuat sendiri, mau memasukkan karyanya sendiri, karya tulisnya sendiri, itu selebihnya silahkan. Ini sebagai contoh kita ambil dari sini. Nah, kemudian kita masuk kepada Canva. Nah, ini editan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebetulnya ini bukan akun utama yang sering saya pakai. Ini merupakan akun sampingan saja. Jadi editan yang di sini sedikit beda dengan akun yang di utama. Akun utama itu editannya sangat banyak, sangat beragam karena saya sering pakainya di situ. Nah, sekarang kita buat ukuran. Untuk ukurannya kita pilih saja di angka sentimeter. Nah, di sini ini tergantung kita maunya yang mana, atau kita mau membuat buku untuk ukuran A6. A6 itu ukuran seperti buku Yasin kayak seperti itu. Atau kita mau buat di ukuran A5 atau A4. Biasanya di sini rata-rata kalau untuk buku majmu itu ada di ukurannya A6. Nah, mungkin ini ada ukurannya, ini tabel ukuran. Silahkan dipilih mau yang mana, dan ini ada contohnya juga. Silahkan mungkin dipilih mau yang mana. Sesuaikan saja, misal saya mau buat ukuran A6. Nah, lihat di sini ukuran A6 itu lebarnya 10,5 cm. Nah, untuk tingginya 14,5
Nah, ini lebarnya 10,5, tingginya 14,8. Ini untuk ukuran buku Majmu A6. Ini untuk ukuran A6. Kalau misal pemirsa mau ukurannya A5, nah tinggal sesuaikan dengan ukurannya A5, lebarnya berapa, tingginya berapa. Dan formatnya ini ukurannya dalam bentuk sentimeter ya, agar sama dengan yang saya infokan. Nah, kita buat. Nah, ini saya menggunakan akun Canva yang tidak pro. Tidak pro, bukan Canva edukasi. Jadi Canva biasa yang terbatas. Agar apa? Agar istilahnya tidak ada alasan untuk yang nonton bahwasanya akun Canva saya tidak pro. Ini saya contohkan menggunakan akun Canva yang tidak pro. Agar apa? Agar sama. Jadi seenggaknya gini, akunnya sama. Tidak pro, bukan edu. Jadi semua bisa menggunakan, semua bisa mencontohkan. Tidak ada alasan, oh itu mau pakai pro, tidak. Jadi ini saya contohkan menggunakan Canva yang tidak pro, Canva yang bukan edu. Yang istilahnya mah kalau kita mau yang berbayar, ya di sini tidak bisa. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari layout pinggiran. Nah, layout pinggiran seperti ini nih. Desain untuk pinggiran. Kenapa sih harus menggunakan desain seperti itu? Yang pertama untuk estetika, agar estetik buku kita. Kemudian yang kedua untuk menjaga jarak antara pinggirnya. Agar kenapa ketika nanti dicetak tidak terlalu ke pinggir. Kalau terlalu ke pinggir, nantinya ada kemungkinan tulisan tersebut mepet ke dalam. Jadi susah untuk dibaca. Nah, itulah salah satu fungsi dari layout pinggiran. Nah, kita di sini kita klik elemen ya, elemen yang di kiri bawah ini yang sudah berwarna. Nah, kemudian kita cari di sini. Namanya bingkai. Bingkai buku. Bebas, ini menyesuaikan tergantung kehendak atau kemauan dari yang membuat pemirsa. Misal kita mau pakai yang ini edu ya. Ini pro, harus pro dulu, kita bisa baru pakai ini. Nah, di sini ada banyak yang tidak pro, kita bisa gunakan. Menyesuaikan saja tergantung kemauannya. Nah, contoh nih, kita ambil yang ini coba. Oh, ini terlalu rame. Kita contoh ambil yang ini. Oh, gimana? Nah, ini coba kita pakai yang ini. Nah, lihat. Ini tergantung ini cocok atau tidak dengan pemirsa. Menyesuaikan saja ini sebagai contoh. Nah, ini lagi. Nah, di sini juga ada rekomendasi ajaib. Nah, ini banyak di sini pilihannya, tinggal dipilih dan usahakan cari yang tidak pro, cari yang gratis. Kita cari sampai nemu yang cocok dengan kita. Contoh kita ambil yang ini. Ini sebagai contoh saja. Selebihnya silahkan sesuaikan dengan kemauannya masing-masing. Nah, ini sebagai contoh saya gunakan yang ini. Dan ini mungkin agak blur. Gimana kita akan akalin? Pakai ini ketajamannya kita atur. Tetap blur kayaknya ya. Nah, ini nih. Nah, ini sudah lumayan. Terus yang kita lakukan kemudian adalah kita tambahkan nomor halamannya di bawah. Ini contoh, kita langsung masuk ke awal. Langsung masuk ke halaman 1 contoh ya. Kita masukkan ini ke elemen. Kita cari bentuk. Nah, ini bentuk. Kemudian kita pilih yang ini, lingkaran. Lalu kita kecilkan. Kita coba kita besarkan ya. Kemudian panjangkan sedikit. Simpan di tengah-tengah. Usahakan ini jangan terlalu besar ya. Usahakan jangan terlalu besar. Nanti kita akan perbandingkan ukurannya. Kasih warnanya bebas ini. Kalau saya karena tipe bukunya ingin warna hitam putih, jadi kita kasih ini dalamnya warna putih. Kemudian kita pilih gaya. Kita pilih ketebalan garis. Jangan terlalu tebal. Coba kita di 1. Nah, mungkin cukup di 1. Coba kita. Nah, ini sebagai contoh seperti ini.
Seperti yang tadi saya bilang, ini jangan terlalu besar karena halaman itu sifatnya tidak sering dibaca, hanya dilihat saja saat awal. Nah, ini contoh seperti ini ya untuk halaman. Lalu gimana setelah seperti ini? Kita pilih teks, tambahkan kotak teks. Kita tulis yang awal di halaman dulu aja. 1. Oke. Setelah ditulis seperti ini panjangan saja biar mudah ya untuk memindahkannya. Nah, kemudian kita kurangi ukurannya. Tapi gini, ini kalau misal mau halamannya istilahnya halamannya bahasa Indonesia ya. Kita pilih saja. Dan fontnya sesuaikan dengan kemauan masing-masing. Cari saja font yang bagus. Contoh kita pakai ini. Dan sesuaikan, ini harusnya pas di tengah ya. Di antara tengah-tengahnya. Kecilkan saja ukurannya. Nah, ini contoh. Nah, untuk fontnya nanti sesuaikan saja sesuai dengan estetika yang disukai, sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuaikan saja. Nah, ini kan Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia, nomornya nomor 1. Nah, contoh ini, contoh aja. Nah, kalau saya pribadi itu karena bukunya ini merupakan buku majmu, jadi lebih condong, lebih menginginkan yaitu menggunakan huruf Arab juga. Coba kita ganti di sini. Ini nomor 1. Kita ganti menjadi nomor 1 dalam bahasa Arab. Kita menggunakan keyboard Arab. Nah, klik nomor 1. Nah, ini kan untuk fontnya. Font Arab itu rata-rata di Canva sama semua. Jadi misal nih kita ganti font. Font ini, font ini, font ini, font ini. Ini. Hampir sama semuanya. Lalu gimana sih cara kita nemuin font Arab yang beda? Nah, cukup kita klik aja di sini nih. Di kolom pencarian, di font kolom pencarian, kita balik lagi. Ini di sini nih, dari awal coba kita contohkan. Nah, kita cari pencet font. Pencet ini. Nah, di kolom pencarian kita ketik Arab. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Ada Araboto, yang ini. Ini sifatnya lebih kalem, lebih enjoy sifatnya. Ada ini lebih tegak. Ada teks Arabik. Nah, ini lebih kecil. Ada ini Tufuli Arabic, Avenir, dan lain sebagainya. Silahkan saja dicoba satu-satu, tergantung cocoknya yang mana. Nah, pilih yang itu. Kalau saya mungkin condongnya ke sini. Sebenarnya untuk pembuatan buku itu kita itu biasanya pakai yang tradisional Arabik, ini yang di atas Tufuli, yang di sini. Hanya saja di sini tidak bisa digunakan. Jadi kita gunakan yang di bawahnya saja, yang Tufuli, karena mirip, ini mirip sebenarnya. Oke, nah ini contoh 1. Coba kita fontnya kita taruh di angka 10. Nah, kemudian untuk memasukkan teks. Nah, ini contoh seperti ini. Tapi mungkin ini kayak kurang bagus. Mungkin saya lebih condong ke yang pakai Tufuli lagi. Mungkin untuk sementara. Atau lah seperti ini, oke. Nah, agar tidak sepi, coba kita di atasnya kita tambahkan
yang namanya bingkai teks. Coba. Nah, kita cari yang masuk dengan tema yang akan kita bawa, yaitu tentang Arab. Itu motif-motifnya motif-motif Arab. Nah, ini saya dapatkan satu. Dan karena gini, kalau misal di percetakan yang saya pakai di toko percetakan, mereka itu ada yang tipenya bisa warna, cetak berwarna, ada yang tipe cetaknya bisa hitam putih aja. Nah, karena untuk menghemat biaya, lebih baik kita gunakan hitam putih aja. Jadi ini warnanya kita ganti jadi hitam. Yang ini jadi hitam. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Silahkan berkreasi sesuka mungkin. Ini sebagai panduan awal agar yang lain juga yang menonton video ini bisa mengerjakan, membuat seperti ini. Nah, ini bisa mungkin dikecilkan lagi. Atau mungkin ininya yang dibesarkan, mangga silahkan. Tidak terbatas kepada apa yang saya contohkan. Semua kembali kepada yang mengeditnya. Nah, ini seperti ini ketika kita sudah menganggap, wah ini sudah cukup bagus. Oke, sudah. Berarti kita tinggalkan yang seperti ini. Lalu kemudian, ini kan masih polos juga bawahnya ya. Nah, kita masukkan bismillah, kalimat basmalah. Di sini banyak di Canva ada kalimat basmalah tuh banyak. Kita cari saja bismillah. Nah, ini ada banyak, ada yang pro, ada yang bisa gratis. Cari saja sesukanya yang sesuai dengan kemauan kita, style kita, dan usahakan juga sesuai dengan style orang-orang yang akan menjadi target pasar kita. Contoh ini kita ambil yang ini. Jangan terlalu besar mungkin ya. Dan ini usahakan selalu di tengah. Selalu di tengah. Ini sebagai contoh awal kita seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan teks Arabnya. Nah, ini inti dari buku ini, teks Arabnya. Boleh kita ambil yang dari ini, dari yang nomor, kita tambahkan, kita duplikat, simpan di sini. Lalu kita ke Google yang tadi. Ini saya contohkan dari awal. Sini kita cari Rotib Al-Haddad NU Online. Nah, ini nih. Cari ini. Ke sini masukkan link utama yang paling atas. Tunggu. Rotib Al-Haddad. Nah, ini dia Rotib Al-Haddad. Nah, kita ini salin dari yang paling atas. Nah, gini salin, copy. Kita kembali ke sini. Kita masukkan, tempel. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mungkin masih awal saja. Kemudian kita pilih format. Format yang di bawah ini. Ini kita pilih. Lalu kita pilih tipe teksnya itu rata kanan. Nah, seperti ini. Nah, karena menurut saya ini istilahnya mah teks Arabnya terlalu kurang bagus untuk dijadikan sebuah buku, kurang bisa dibaca. Ini sebagai teks hiasan fontnya harusnya. Kita ganti dengan tipe font yang lain. Kita cobain aja. Nah, ini bisa kita pakai 29 LT riwayah informal. Ada juga yang formal kalau tidak salah. Kita coba pakai yang ini saja.
Nah, sesuaikan dengan bukunya. Mau di full nggak apa-apa. Sampai ke ujung sini. Cuman kita juga harus memperhatikan nilai estetika. Coba kita pilih di angka 12 aja ininya agar mudah terbaca. Kemudian ini kita lihat di sini. Ini kan terlalu mepet ya. Sehingga antara harokat itu bertabrakan. Kita pilih yang ini, lanjutan. Jarak barisnya kita lebihkan. Coba sampai sesuai. Nah, segini cukup. Oke, cukup segini. Kalau misalkan coba ini, nah ini segini ya. Kita ratakan juga semuanya harus segini. Nah, ini contoh. Jadi pas di dalam kotak, semuanya pas di dalam kotak. Kemudian kalau mau ditebalkan, pilih yang ini. Format yang bawah. Oh, ini ternyata tidak bisa ditebalkan. Oke, cukup segini saja. Terus ini kita tambahkan teks Indonesianya. Mau itu Latin, mau terjemah, silahkan. Disesuaikan dengan kehendaknya masing-masing. Coba kita atur saja ke ini ya. Ke rata kanan kiri. Agar apa? Agar terlihat seperti buku asli. Jadi ubah, kita setelahnya jangan rata kanan. Tadi kan rata kanan seperti ini. Kita ubah ke rata kanan kiri. Nah, kemudian ini juga sama, kita pakai rata kanan kiri. Nah, kemudian kita pindah lagi. Kalau misal kita mau pakai Latin, ya udah kita pakai Latin. Salin. Kita kembali lagi. Kita masukkan ke sini. Tempel. Nah, ini sebagai contoh kita ketika memakai Latin. Kita ganti fontnya. Menyesuaikan dengan font yang kita mau. Contoh ini. Kemudian kecilkan sampai ukuran berapa? 7 mungkin. Menyesuaikan saja. Tergantung cocoknya di ukuran berapa. Dan ini lebar jarak antar barisnya kita 1,4. Ini sebagai contoh ya. Kalau mungkin ini dirasa terlalu mepet, boleh dikecilkan saja, dipadatkan kembali, ketengahkan. Ini juga sama, ketengahkan. Nah, seperti ini awalnya mungkin. Coba kita ketengahkan lagi. Nah, ini contoh. Kemudian kita tambahkan teks terjemahnya. Nah, ini terjemahnya. Ini kalau kita ngeditnya. Nah, ini. Kalau misalkan di sini ada lafaz ini sallallahu alaihi wasallam, usahakan jangan dulu dimasukin, kita sampai Muhammad saja. Kita sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu dimasukin. Karena kalau dimasukin nantinya akan merubah bentuk, merubah teks. Jadi nantinya bisa berantakan. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita masukkan. Nah, ini terpisah jadi masukinnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada Al-Fatihah ya, tapi di sini nggak ada. Kita tulis saja Al-Fatihah. Nah, ini contoh ya. Silahkan disesuaikan tergantung kemauannya mau seperti apa. Kalau bisa teks Latin kita pakai italik, miring. Kalau bisa. Untuk apa? Untuk membedakan antara Latin dan arti.
Jadi agar terlihat perbedaannya. Ini contoh. Kalau saya sendiri, saya lebih suka tanpa Latin ya. Karena yang pertama untuk menghemat buku. Jadi agar tidak terlalu banyak halaman. Nah, ini contoh. Seperti ini. Ini menurut saya lebih bagus, lebih fleksibel kita ngeditnya di Canva Pro. Karena apa? Kalau di Canva Pro kita bisa ngedit pakai font tradisional Arabic. Jadi kita bisa ngeditnya dengan font yang biasa digunakan untuk buku. Tapi fleksibel ya, dengan buku ini, dengan ini pun bisa. Nah, lihat, tinggal kita salin aja. Pertama biar gampang gini nih, kita klik yang ini, klik. Nah, jangan 2 kali, klik 1 kali, klik titik 3, pilih beberapa yang ini, kemudian klik yang bawah yang artinya, kemudian kita gabung. Setelah kita gabung, kita pencet duplikat. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi nanti kita tinggal tempel, salin, tempel, salin, tempel. Kita balik lagi ke ini yang Google tadi. Kita ini pilih yang ini. Yang kemudian yang kedua, selanjutnya setelah ila hadrati, kita pilih yang a'udzubillah. Nah, kita hapus, tempel. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kita memakai font Arabic, insya Allah hasilnya lebih bagus. Seperti ini hasilnya kalau kita pakai font Arabic. Dan tidak apa-apa sebenarnya kita memakai font ini juga. Cuman ya lebih kurang daripada Arabic. Lebih bagus Arabic. Ini kalau misalkan sekiranya mepet, kita turunkan saja. Turunkan 1. Kemudian kita cari. Kalau misal mau pakai Latin silahkan pakai. Cuman kalau saya tipenya langsung dengan ini. Langsung dengan terjemahnya saja. Karena untuk Latin itu relatif. Latin itu bagi orang-orang yang mungkin kurang lancar. Cuman karena di sini saya mungkin dirasanya lebih suka, bukan lebih lancar, lebih suka dengan huruf yang Arab, saya gunakan yang Arab. Nah, ini sebagai contoh 2. Ini kalau misal di bawahnya kosong harus gimana? Cukup gini aja. Pilih beberapa, pilih yang ini. Gabung. Kita turunkan ke bawah. Tapi jangan terlalu bawah. Ini terlalu bawah. Nah, ini juga kita turunkan. Nah, usahakan jarak antara ini jarak antara ini dan jarak antara ini itu simetris lah, sesuai pas. Ini juga kita turunkan. Dan kalau misal sudah satu halaman seperti ini, kita lihat sesuaikan cocok atau tidak ini halamannya. Mulai dari letak ini, letak bismillah, letak judul, letak ini huruf. Apakah sudah sesuai atau tidak? Sudah pas, sudah cocok dengan kita atau tidak? Nah, setelah sudah cocok, lalu kita lihat huruf Arabnya. Ini huruf Arabnya. Jadi kalau kita menyalin dari aplikasi, bukan berarti kita sudah lepas tangan, sudah yakin itu mutlak sempurna. Tidak. Terkadang kita juga harus membetulkan beberapa harokat yang hilang. Seperti contohnya ini. Ini contohnya, sallallahu, ini harusnya ada harokat, cuma di sini tidak ada. Nah, kita tambahkanlah harokat. Nah, kita pakai font Arab kembali. Nah, kita tambahkan harokatnya. Klik yang ini, kemudian klik tasydid. Lalu kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini juga Al-Fatihah kalau kita misal mau tambahkan. Gampang sebetulnya kalau kita sudah terbiasa saja. Terbiasa dengan huruf-huruf Arab, insya Allah akan Allah mudahkan untuk membuat yang seperti ini. Asal ada kemauan dari diri kitanya. Asal ada kemauan,
Nah, ini contoh. Mau ditambahkan titik 3, contoh. Tambahkan saja 1, 2, 3. Nah, sebenarnya gampang, mudah. Asal kitanya mau belajar. Nah, jadi kita juga harus cek ini huruf Arabnya, ini huruf Indonesianya, terjemahnya. Cek jangan sampai ada typo. Jadi harus sesuai. Karena apa? Ini buku bukan untuk kita saja. Kecuali kalau bukunya untuk kita, salah penulisan itu mungkin tidak bermasalah. Cuman kalau untuk orang lain, salah penulisan itu bisa jadi masalah. Bisa jadi mereka terpaku dengan teks yang kita bikin, yang kita buat, tapi tidak mengecek kembali di teks yang lain. Salah menulis satu ayat saja di sini. Nah, mereka bisa jadi ngapalinnya teks yang ada di sini. Dan ketika mereka baca di depan orang, orang tahu itu salah. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti. Andai pun ada kesalahan setelah kita teliti, maka itu bisa dimaklumi lah. Karena apa? Kita sudah teliti sebagaimana rupa, sebagai pengecekannya berulang-ulang, namun ternyata tetap ada kesalahan saat pencetakan, yaitu insya Allah bisa dimaklumi karena kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita cek kembali di sini apakah ada yang salah. Nah, ini sudah. Oke, sudah. Ini sebagai contoh halaman awal. Kalaupun nanti pemirsa mau menambahkan halaman yang kedua, ketiga, gampang. Ini kan halaman pertama. Nah, ini halaman kedua. Cukup ganti ininya. Ganti halamannya, tulis 2. Kemudian ini kita hapus atasnya. Nah, bismillahnya kita hapus. Nah, ini kita pencet titik 3, pilih beberapa, sama ini satuin, gabung. Lantas kita pindahkan ke atas. Ini saya contohkan cuma 2 halaman saja, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Nah, kita pilih yang contoh teks yang kedua. Nah, ini contoh. Kita ambil artinya, terjemahnya aja benar. Nah, ini kalau misal artinya tidak cukup di sini, coba kita sesuaikan dulu. Ini bisa dihapus artinya, dihapus saja. Nah, ini kita sesuaikan. Harus sesuai antara atas bawah, itu lebarnya harus sesuai. Lebar ini sama lebar ini harus sesuai. Jadi jangan sampai lebar yang atas lebar, yang bawah sempit. Jangan sampai seperti itu. Bisa juga untuk mengakalinya, kita pisahkan ini. Lalu kita naikkan ini sedikit. Bisa seperti ini. Jadi bebas, ini fleksibel saja. Nah, untuk artinya bisa di sini. Ini kita hapus, coba hapus Arabnya. Hapus, ini naikkan, kita naikkan ke atas. Ke atas kita ambil artinya. Nah, ini kita ganti dengan nomor 3. Nah, ini sebagai contoh saja, saya buat sementara 3 halaman. Selebihnya silahkan kembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jangan lupa setelah kita tulis misal teks Arab, teks Indo, selalu cek teksnya apakah sudah benar atau atau masih ada yang salah, sudah benar atau masih ada yang kurang tepat. Nah, silahkan cek kembali. Usahakan semaksimal mungkin kita buat untuk bisa diberikan kepada orang-orang. Apakah itu untuk sedekah, itu untuk memberi atau untuk dijual, silahkan kembali kepada yang membuat. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya share di sini, sedikit ilmu yang saya punya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, baik itu di dalam kolom komentar ataupun akan saya buatkan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.